Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita volume 1. Marshal God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 261 Pejalan Kaki Misterius. Melihat Qi Fengyang yang tersenyum, Chu Feng ragu-ragu sejenak, lalu tertawa, dan berkata kepada Qi Fengyang sambil tersenyum, "Saudaraku." Dia melihat ke atas, melihat sekeliling, dan berkata dengan keras, "Dengarkan semuanya. Mulai hari ini teman kecil Chu Feng adalah adik laki-laki Qi Fengyang saya. Siapapun yang berani menggertak Chu Feng akan menggertak saya, Qi Fengyang. Selama saya, Qi Fengyang, memiliki nafas, saya tidak akan pernah membiarkan dia pergi." Sekte Azure Dragon sudah memiliki kualifikasi untuk menjadi sekte kelas 1, bukan karena hal lain, tetapi karena adik laki-laki saya memenuhi syarat, belum lagi kultivasi Master Sekte Li bahkan lebih memenuhi syarat untuk sekte kelas 1. Kualifikasi Master Sekte. Jadi, Master Sekte Li, saya, seseorang dari Qi, akan mengambil kebebasan untuk bertanya, mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk mengadakan pertemuan promosi di Sekolah Azure Dragon, dan mempromosikan Sekolah Azure Dragon dari Sekte kelas 2 ke Sekte kelas 1. Bagaimana dengan pintunya? Qi Feng yang tersenyum pada Li Changqing. Semua sesuai dengan pengaturan Guru Qi, apalagi Li Changqing tidak berani menentang keinginan Qi Fengyang. Sebenarnya dia sendiri juga ingin mempromosikan Sekolah Azure Dragon menjadi sekte kelas 1, dan sekarang dia memiliki kesempatan ini. Dia adalah masih orang nomor 2 di Istana Qilin yang megah Qi Fengyang secara pribadi memimpinnya. Jadi tentu saja dia tidak akan melewatkannya. Haha, oke, mari kita buat masalah ini hari ini. Untuk merayakan sekte adikku yang dipromosikan menjadi sekte kelas 1, aku, Istana Qilin, akan berkontribusi. 2 hari kemudian, aku masih akan berada di sini untuk mengadakan acara khusus untuk sekte Azure Dragon. Bagaimana kalau tinggal selama 2 hari lagi dan berpartisipasi dalam konferensi kenaikan sekte Azure Dragon? Feng yang sangat senang, dan mereka yang hadir secara alami juga bersemangat. Konferensi kenaikan dipimpin oleh Qi Fengyang. Terlebih lagi, Sekolah Azure Dragon saat ini memang memiliki kekuatan untuk menjilat mereka. Mari kita tidak berbicara tentang kekuatan Tuan Sekolah Azure Dragon Li Changqing, atau potensi Chu Feng. Hanya mengatakan bahwa mereka memiliki Qi Fengyang sebagai pendukung besar di belakang mereka sudah cukup untuk membuat semua sekte menghadapinya. Namun, ada juga beberapa orang yang sangat tertekan, dan itu adalah Gong Tianping, yang menderita karena kehilangan putranya. Putranya terbunuh, tetapi dia tidak memiliki cara untuk membalas dendam. Ini membuatnya sangat sedih, jadi dia tidak tinggal dia turun untuk berpartisipasi dalam konferensi kenaikan Sekte Azure Dragon, tetapi memimpin orang-orang dari kota Xuanwu dan pergi dengan putus asa. Adapun mereka, Master Sekte dan Tetua Sekte kelas 1 yang dia bawa tidak memilih untuk pergi. Dalam menghadapi prestise Qi Fengyang, mereka dengan tegas meninggalkan Gong Tianping, memilih untuk bergabung dengan Sekolah Azure Dragon, dan memutuskan untuk berteman dengan Sekolah Azure Dragon. Dan ini membuat Gong Tianping semakin tertekan. Ketika dia menderita rasa sakit karena kehilangan putranya, sekutunya meninggalkan dia dan membelot ke musuh. Ini benar-benar memperburuk keadaan, dan membuatnya merasa bahwa balas dendam masih sangat jauh. Tapi yang paling menyedihkan adalah anggota klan Lin di Istana Qilin, di bawah perintah Qi Fengyang. Mereka, sekelompok tokoh terkemuka, menjadi kuli konferensi klan kenaikan Sekte Azure Dragon Sekte. Menyiapkan tempat, merapikan meja dan kursi, menyapu lantai, menyiapkan perbekalan, semuanya jatuh pada mereka meskipun penuh dengan keluhan. Mereka tidak berani mengeluh sama sekali, karena mereka terlalu takut pada Qi Fengyang. Untuk situasi seperti itu, banyak orang pada awalnya tidak terbiasa, meminta orang-orang dari Istana Qilin untuk menyajikan teh dan air membuat mereka gemetar ketakutan, takut mereka akan dibalas di masa depan. Tetapi lambat laun, mereka terbiasa. Karena Qi Fengyang mengatakan sepatah kata pun, jika ada kecelakaan yang terjadi pada siapapun yang hadir hari ini, tidak peduli apakah itu dilakukan oleh klan Lin atau tidak, dia akan menyelesaikan skor dengan klan Lin di masa depan. Jadi tentu saja klan Lin tidak melakukannya. Berani membuat perhitungan lain. Namun, Qi Fengyang bukan orang tanpa kebijaksanaan, meskipun dia menahan anggota klan Lin sebagai kuli, dia masih melepaskan 20 anggota klan Lin yang dibudidayakan dengan baik.
Tujuan melepaskan mereka secara alami adalah untuk mengirim Lin Ran yang terluka parah kembali ke Istana Qilin. Meskipun Qi Feng yang sangat tidak puas dengan Lin Ran, dia juga anggota klan Lin, jadi dia bisa diberi pelajaran, tapi dia tidak bisa dibunuh. Batuk-batuk-batuk. Dalam perjalanan kembali ke Istana Qilin, lebih dari 20 tuan dari Istana Qilin menunggang kuda emas dan mengawal kereta mewah di jalan, dan di dalam kereta, ada batuk yang menusuk hati dari waktu ke waktu, dan dari waktu ke waktu. Kali terjadi ledakan ratapan yang menyakitkan. Qi Feng yang itu bertindak terlalu jauh, dia memukul Tuan Lin Ran seperti ini. Setelah kembali ke istana, dia harus melapor ke tuan rumah karena memukuli seseorang, dan biarkan dia menghukum Qi Feng yang. Seorang penjaga muda berkata dengan marah. Kamu tahu, bahkan Patriark tidak bisa berbuat apa-apa tentang Qi Feng yang. Mungkinkah Tuan Istana akan mendengarkanmu jika kamu melaporkannya? Mungkinkah Tuan Istana tidak tahu siapa yang lebih penting bagi Istana, Qi Feng yang atau Tuan Lin Ran? Terlebih lagi, cedera Tuan Lin Ran saat ini bukan disebabkan oleh Qi Feng yang, itu adalah cedera internal, dan itu adalah akibat dari reaksi obat terlarang. Seorang penjaga paruhbaya mengingatkan. Apakah itu obat terlarang? Maka reaksi semacam ini terlalu menyakitkan, aku benar-benar tidak tahan melihat Tuan Lin Ran menderita siksaan semacam ini. Penjaga muda itu penuh dengan kekhawatiran dan intoleransi. Ada orang di depan. Tetapi pada saat ini, penjaga di depan tiba-tiba berteriak, dan 20 penjaga istana yang mengikutinya semuanya memasuki keadaan siaga tinggi. Karena di depan jalan memang ada sosok orang ini sedang duduk di tengah jalan memakai topi bambu, wajahnya tidak terlihat jelas, namun menghalangi arah perjalanan. Kami adalah anggota klan Lin dari Istana Qilin, mereka yang berada di depanmu harus memberi jalan dengan cepat, salah satu penjaga berteriak. Namun, orang yang menghalangi jalan itu masih duduk di tengah jalan tanpa reaksi apapun, seolah-olah dia tidak mendengar kata-katanya. Hei! Aku sedang berbicara denganmu. Tidak bisakah kamu mendengarku? Melihat tidak ada jawaban, penjaga itu berteriak lagi, tetapi kali ini sama, dan pria itu tetap mengabaikannya. Sialan, kamu benar-benar mencari kematian. Melihat ini, penjaga itu tercekik, melompat dari kudanya dan berjalan cepat menuju pria itu. Pada saat ini, penjaga lain menunjukkan senyum mengejek di wajah mereka, karena mereka tahu apa yang ingin dilakukan penjaga itu. Jika dia benar-benar ingin membunuh orang yang lewat itu, dia pasti akan menembaknya secara langsung. Tidak perlu pergi ke sana di semua. Dan alasan mengapa dia ingin pergi adalah untuk menyiksa pria picik ini, kebetulan mereka juga penuh amarah. Jadi mereka juga ingin mengajak orang yang berpandangan picik ini untuk melampiaskan amarahnya. Persetan, berdiri untukku. Penjaga itu berjalan ke arah orang yang lewat, mengangkat tangannya dan meraih kerahnya. Shua. Namun, saya melihat cahaya dingin berbentuk setengah bulan melintas di pergelangan tangannya, dan telapak tangan penjaga yang menonjol terpotong dalam percikan darah, diikuti oleh hawa dingin lainnya saat cahaya melintas, kepala penjaga terbang ke langit dan jatuh ke tanah. Bab 262 Penyiksaan Lin Ran. Kamu, siapa kamu? Beraninya kamu menyerang seseorang dari Istana Qilin saya? Adegan ini membuat takut penjaga lain, karena penjaga yang baru saja dipenggal, terus terang, juga ahli ranah Xuanwu, dipenggal dengan mudah oleh seseorang, yang menunjukkan bahwa orang yang lewat di depannya sama sekali bukan orang biasa. Pada saat ini, orang yang lewat perlahan berdiri, perlahan melepas topi bambu di kepalanya, memperlihatkan wajah halus, dan berkata dengan senyum tipis kepada orang banyak, saya di sini untuk membunuh kalian, kelompok orang-orang dari Istana Qilin. Kamu adalah Chu Feng. Setelah melihat wajah itu, para penjaga tiba-tiba menjadi pucat, karena pada saat ini, orang yang berdiri di depan mereka bukanlah orang lain, melainkan Chu Feng. Tetapi mereka ingat bahwa Chu Feng jelas hanya berada di tingkat ke-7 Yuanwu, tetapi saat ini dia memancarkan aura tingkat pertama Xuanwu. Perubahan seperti itu benar-benar membuat mereka tidak dapat dipercaya, dan mereka bahkan tidak yakin apakah itu Chu Feng. Di depan mereka. Chu Feng. Setelah mendengar nama Chu Feng, Lin Ran melompat keluar dari kereta. Pada saat ini, Lin Ran berkeringat deras, wajahnya membiru, rongga matanya sangat cekung, ditambah dengan rambut acak-acakan itu, penampilannya sangat menakutkan. Yang terpenting, napasnya sangat rendah hati,
sudah jatuh ke tingkat ke-6 Xuanwu, jadi bisa dilihat bahwa reaksi obat terlarang itu memang sangat ampuh. Tetapi ketika dia melihat Chu Feng, dia tidak hanya terkejut, tetapi tiba-tiba menunjuk ke Chu Feng dan berkata, "Saya tidak pernah berpikir Anda akan berani datang ke pintu saya dan membunuhnya." Perintah, bunuh. Selanjutnya, penjaga lainnya tidak berani lalai. Satu persatu, mereka membagikan aura alam Xuanwu mereka, membawa paksaan yang kuat, dan mendesak ke arah Chu Feng. Pada saat yang sama, lebih dari 20 jenis seni bela diri tirani telah dibombardir bersama-sama, tidak hanya memblokir rute mundur Chu Feng, tetapi serangan semacam itu ditujukan untuk mengambil nyawa Chu Feng. Wus! Namun, melihat kilatan cahaya di bawah kaki Chu Feng, seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya di bawah seni bela diri yang padat. Dia dengan cepat mengelak dan bergegas ke depan sekelompok penjaga dalam sekejap mata. Shua, shua, shua. Setelah itu, Chu Feng mengepalkan tangannya erat-erat, dan dua pedang lebar muncul di telapak tangannya, berubah menjadi dua bilah cahaya keemasan, terbang terus-menerus. Dan ketika bilah cahaya berhenti, kepala dari 20 pusat kekuatan alam basal di Istana Kilin semuanya jatuh ke tanah, dan mereka dibunuh oleh Chu Feng dengan paksa. Kamu, auramu, dan keterampilan bela diri fisik itu, kamu adalah Tuan Jubah Abu-Abu. Pada saat ini, Lin Ran akhirnya tidak dapat mempertahankan ketenangannya, karena dia menemukan dengan takjub bahwa aura Chu Feng saat ini, apa yang dia miliki saat ini kekuatan bertarung. Serta keterampilan tubuh ajaib yang ditampilkan Chu Feng persis sama dengan Tuan Gong Luyun berjubah abu-abu yang memburu dan membunuh Gong Luyun di Baikugo hari itu. Ini membuatnya tiba-tiba memikirkan kemungkinan yang mengerikan. Hari itu ketika Tuan Hui Pao mengejar dan membunuh Gong Luyun dan yang lainnya, itu bukan karena Tuan Hui Pao ada hubungannya dengan Chu Feng, tetapi karena Chu Feng adalah Tuan Hui Pao. Ternyata bahwa pada awal setengah tahun yang lalu, Chu Feng sudah memiliki kekuatan untuk membunuh Gong Luyun. Hei, aku ditemukan olehmu. Sepertinya kamu tidak bodoh. Tapi apakah kamu masih ingat bahwa aku mengatakan di Baikugo hari itu bahwa lain kali kita bertemu, aku pasti akan mengambil nyawamu? Tanya Chu Feng. Dia tersenyum, tetapi matanya penuh dengan kedinginan. Jika aku ingin mengambil nyawaku, aku juga membutuhkanmu untuk memiliki kekuatan ini. Saat itu, aku bisa membunuhmu dan melarikan diri. Hari ini, aku bisa mencabik-cabikmu. Lin Ran sangat marah. Menjangkau ke tas Qian Kun, obat hitam terlarang muncul di telapak tangannya lagi. Dia yang menderita reaksi obat terlarang telah kehilangan kekuatan tempur sebelumnya, jadi jika dia ingin mengalahkan Chu Feng saat ini, dia harus meminum obat terlarang itu lagi. Hal terpenting baginya saat ini, satu-satunya cara. Shua. Wah. Tapi bagaimana Chu Feng bisa memberinya kesempatan? Ada kilatan cahaya di bawah kaki Chu Feng, dan dia sudah meluncur di depan Lin Ran, dan kemudian pisau besar di tangannya menebas tanpa ampun. Cahaya berdarah melintas, dan Chu Feng memotong telapak tangan Lin Ran yang memegang obat terlarang. Setelah memotong telapak tangannya, Chu Feng mengambil obat terlarang di tangannya. Melihat obat terlarang itu penuh dengan kekuatan aneh, Chu Feng meringkuk bibirnya dan berkata, "Meskipun benda ini berbahaya bagi manusia, itu harus bernilai uang. Aku akan mengambilnya." Sambil berbicara, Chu Feng menyingkirkan obat terlarang, lalu melirik telapak tangan Lin Ran yang terpotong, dan setelah meludah, untuk hal ini, bahkan anjing tidak akan memakannya. Tidak ada gunanya. Setelah berkata kata-kata itu, Chu Feng mengangkat kakinya dan menginjak telapak tangan Lin Ran yang terpotong menjadi bubur. Aku akan memotongmu hidup-hidup." Melihat telapak tangannya sendiri, yang diinjak-injak menjadi bubur oleh Chu Feng, Lin Ran benar-benar melihatnya di matanya, merasakan sakit di hatinya, dan menjadi gila bergegas menuju Chu Feng. Namun, karena serangan balik dari obat terlarang, kultivasinya sekarang telah dibatasi pada tingkat ke-6 Xuanwu, dan dia sangat rendah hati, dia bukan tandingan Chu Feng. "Persetan denganmu." Chu Feng menendang Lin Ran ke tanah, menatap Lin Ran dan berkata, "Apakah kamu tidak suka melihat orang lain memotong darahmu sendiri? Aku akan membiarkanmu melihatnya hari ini. Lihat, bagaimana orang lain menginjak-injak nyawamu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, kaki besar Chu Feng tiba-tiba terangkat. "Jangan!" Pada saat ini, Lin Ran ketakutan dan berteriak histeris. Namun, bagaimana Chu Feng bisa mendengarkannya?
Saya melihat kaki besar Chu Feng menginjak tanpa ampun, dan dengan "poof", darah terciprat dari selangkangan Lin Ran, dan darah hidupnya telah diinjak-injak menjadi bubur oleh Chu Feng. TSK TSK TSK, kenapa kamu begitu kecil, kamu tidak merasakan apa-apa? Chu Feng mengoceh, menatap Lin Ran dengan wajah lesu, dia merasa senang di hatinya. Pada saat ini, wajah Lin Ran pucat pasi. Rasa sakit di tubuhnya tidak sebaik trauma di hatinya. Putranya telah pergi, dan kepalanya dipenggal oleh Chu Feng. Dia benar-benar ingin mati. Ceritakan tentang Anda. Untungnya, Anda masih kepala keluarga Lin dari Istana Qilin. Mengapa Anda begitu miskin? Anda hanya memiliki lusinan obat misterius bermutu tinggi di tubuh Anda, yang tidak cukup bagi saya untuk diisi. Gigiku. Chu Feng mengambil tas Qian Kun Lin Ran turun dan cari. Kamu bunuh aku. Lin Ran mengatakan kalimat seperti itu dengan datar. Apa yang kamu katakan? Chu Feng pura-pura tidak mendengar. Kamu bunuh aku. Lin Ran meraung keras. Yo, apakah kamu ingin mati? Chu Feng terkekeh, lalu membungkuk, dan berbisik kepada Lin Ran, apakah kamu ingin bersatu kembali dengan keluarga putramu? Kamu, apa yang kamu maksud dengan itu? Mendengar kata-kata Chu Feng, wajah Lin Ran berubah drastis lagi, karena dia tidak memiliki anak dalam hidup ini, dan putra satu-satunya adalah Gong Luyun, tetapi tidak ada yang tahu bahwa Gong Luyun adalah putranya. Kata-kata Chu Feng jelas sudah diketahui. Apa? Hei, itu tidak menarik. Jika kamu ingin reuni keluarga, aku akan membantumu, tapi sebelum itu, aku belum cukup menyiksamu. Chu Feng tersenyum aneh, dan belati tajam muncul di tangannya, menunjuk ke arah Lin Ran. Kepalan tangan, satu mata ditusuk. Setelah itu, semua jenis tangisan menyakitkan terus terdengar di jalan, dan setelah waktu yang lama, tangisan itu berangsur-angsur mereda. Bab 263 Pembalasan Hebat. Konferensi kenaikan Sekte Azur Dragon diadakan sesuai jadwal. Selain orang-orang kuat dari semua pihak yang tersisa hari itu, ada juga banyak pasukan terdekat yang mendengar berita itu dan datang untuk memberi selamat. Hanya saja ketika mereka yang memberi selamat kemudian melihat bahwa mereka dihibur oleh penjaga Istana Qilin dengan baju besi emas, mereka semua sangat ketakutan. Namun, ketika mereka tahu bahwa penjaga Istana Qilin diperintahkan oleh Qi Feng Yang untuk bekerja sebagai tukang karena mereka menyinggung Chu Feng, mereka bahkan lebih terkejut. Chu Feng dan Tuan Qi Feng yang benar-benar menjadi saudara. Berita itu sangat meledak sehingga banyak orang tidak dapat menerimanya. Selain itu, Chu Feng membunuh Gong Luyun, yang berada di tingkat keempat Xuanwu, dengan basis kultivasinya dari tingkat ketujuh. Yuanwu orang-orang berpikir bahwa Chu Feng luar biasa. Akibatnya, lebih banyak orang ingin bertemu Chu Feng dan melihat sikap jenius ini, tapi sayangnya, pada hari penting konferensi Zhongsheng ini, Chu Feng tidak muncul, dan tidak ada yang tahu tentang dia kemana dia pergi. Saya baru saja mendengar bahwa dia pergi retret untuk berlatih. Pada saat yang sama, orang-orang dari kota Xuanwu, Gong Tianping, telah kembali ke kota Xuanwu. Saat ini, Gong Tianping menderita rasa sakit karena kehilangan putranya. Untuk berkunjung, dia harus pergi menemuinya. Apa? Tuan Lin Ran belum kembali ke istana? Dia seharusnya tidak. Setelah menghitung jarak, dia seharusnya sudah lama tiba. Di ruang tamu, Gong Tianping tampak gugup, menatap beberapa orang di seberangnya, anggota klan Lin dari Istana Qilin, orang tua. Itu benar, itu sebabnya kami khawatir. Mungkin ada beberapa kecelakaan di jalan, dan anggota klan Lin yang pergi ke sekolah Azur Dragon pada awalnya sekarang ditekan oleh Qi Feng yang di sekolah Azur Dragon, jadi kami tidak dapat memahami situasinya, jadi saya jadi mengerti dengan Anda, kekuatan lelaki tua ini tidak lemah, dia adalah tingkat ketujuh Xuanwu. Dan auranya lebih kuat dari Gong Tianping, dia adalah tulang punggung Istana Qilin Lin. Tuan-tuan, Qi Feng yang menyerang Tuan Lin Ran dengan sangat keras hari itu, dan dia memiliki hubungan khusus dengan Chu Feng. Apakah menurut Anda mungkin Qi Feng yang dengan sengaja membiarkan Tuan Lin Ran kembali, dan kemudian diam-diam memenjarakan Tuan Lin Ran? Dapatkan naik, tebak Gong Tianping. Tidak, meskipun Qi Feng yang gila, dia bertindak jujur, dan dia setia pada istana. Bahkan jika dia berselisih denganku, keluarga Lin, dia tidak akan pernah membunuh orang di Istana Qilin. Kurasa tidak masalah ini akan serius.
Apa yang dilakukan Qi Fengyang? Beberapa pria tua menggelengkan kepala. Biarkan aku masuk, biarkan aku masuk. Wu, tunggu, Wu, Wu. Tapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara di luar ruang tamu, dan kemudian pintu yang tertutup itu tiba-tiba ditendang, seorang wanita dengan wajah pucat dan air mata di seluruh wajahnya, ditemani oleh beberapa penjaga, menerobos masuk. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak tahu bahwa saya menerima tamu terhormat? Keluar dari sini! Melihat wanita ini, Gong Tianping bangkit dan berteriak dengan marah, dan wanita ini tidak lain adalah istri Gong Tianping, Ibu Gong Luyun. Biasanya, ketika Gong Tianping memarahinya seperti ini, wanita itu akan terlalu takut untuk berbicara, tetapi hari ini dia tampak seperti orang yang berbeda, tidak hanya dia tidak mundur, dia menunjuk Gong Tianping dengan tangan gemetar, menggertakkan giginya. Dia berkata, Gong Tianping, kamu sangat kejam, bahkan jika Luyun bukan anak kandungku, kamu tidak harus begitu kejam untuk membunuhnya, tidak peduli apapun, dia telah memanggilmu ayah selama 20 tahun. Kamu adalah ayah kandungnya di hatiku. Dan Tuan Linran, meskipun dia adalah ayah kandung Luyun, jadi apa, dia bukan Luyun yang berselingkuh denganku, tapi sebelum aku mengenalmu, kita adalah telah bertemu. Tapi kamu membunuhnya, dan kamu menyiksanya dengan sangat kejam. Apakah kamu masih manusia? Apakah kamu hanya setan? Dan gemetar tubuh menjadi lebih parah. Apa yang kamu bicarakan? Pada saat ini, Gong Tianping bingung, melangkah maju, dan menampar wajah wanita itu, menjatuhkannya beberapa kali. Jaraknya 10 meter. Kamu memukulku sampai mati. Lagi pula, Luyun sudah mati, dan aku tidak ingin hidup lagi. Tapi sebelum aku mati, aku harus membawamu, setan gila, ke pengadilan. Tuanku, Tuan Linran telah dibunuh oleh Gong Tianping yang gila ini, dan tubuhnya sekarang berada di kamar Gong Tianping. Wanita itu menangis kepada beberapa lelaki tua, pada saat yang sama dia bangkit dari tanah dan mulai tersandung keluar. Dan beberapa lelaki tua dari Istana Qilin juga terlihat tegang saat ini, setelah saling memandang, mereka segera mengikuti wanita itu. Tuanku, tolong jangan dengarkan omong kosongnya. Dia berbicara gila karena syok atas kematian putraku. Dia tidak seperti ini biasanya. Melihat ini, Gong Tianping buru-buru menjelaskan, tetapi beberapa hari itu pria tua itu mengabaikannya. Dia sama sekali. Dipimpin oleh wanita itu, sekelompok orang dengan cepat datang ke kamar tempat tinggal Gong Tianping, dan ketika kamar dibuka, kecuali wanita itu, semua orang yang hadir pasti terkejut. Karena di ruangan ini, ada tubuh telanjang yang tergantung. Tubuh telanjang ini tidak lengkap, dengan semua tangan dan kaki hilang, bahkan garis hidup dari kaki ketiga hilang, tapi wajahnya masih utuh. Itu adalah Linran dari Istana Qilin. Hanya saja mata Linran dicungkil, lidahnya dipotong, dan ada tanda yang tergantung di lehernya dengan tulisan, pezinah, tertulis di atasnya. Gong Tianping, lihat perbuatan baik yang telah kamu lakukan sendiri. Bahkan jika Luyun lahir untukku dan Tuan Linran, kamu seharusnya tidak menyakitinya seperti ini. Kamu terlalu kejam. Melihat adegan tragis Linran, wanita itu menangis lagi. Ya Tuhan, ini. Dan Gong Tianping berlutut dengan pelok, benar-benar terpana oleh pemandangan di depannya. Ya, kamu Gong Tianping, sia-sia bagiku, Istana Qilin, untuk mengolah keluarga Gongmu seperti ini, tetapi karena keluhan pribadimu sendiri, kamu dengan kejam menyakiti Tuan Linran seperti ini. Salah satu lelaki tua menunjuk ke arah Gong Tianping dan terkutuk. Ayo, hancurkan rumah Gong ini untukku, aku akan membunuh kelompok binatang buas sialan ini tanpa meninggalkan anjing. Seorang lelaki tua lainnya berlari keluar, berteriak untuk ditempatkan tentara Qilin di luar Xuanwu kota. Adapun lelaki tua ketiga, dia bahkan lebih langsung. Dia langsung menampar kepala Gong Tianping. Aku tidak bisa menghilangkan kebencian di hatiku, maaf roh Tuan Linran di langit. Setelah mengetahui hal ini, tentara Qilin yang ditempatkan di luar sangat marah, dan mulai membunuh keluarga Gong tanpa belas kasihan, karena kegagalan melakukannya tidak akan cukup untuk menenangkan kemarahan di hati mereka. Karena kematian Linran, keluarga Gong benar-benar dalam situasi putus asa, berteriak terus-menerus untuk sementara waktu, dibantai sedikit demi sedikit oleh tentara Qilin, dan diusir dari Qingzhou.
Dan ketika keluarga Gong menghadapi pembantaian, seorang pemuda berdiri di atas sebuah istana tertentu di kota Xuanwu, ini persis Chu Feng. Melihat anggota keluarga Gong yang dibantai, Chu Feng tidak menunjukkan belas kasihan di wajahnya, tetapi melihat ke arah langit, dan berkata dengan sedih, "Ayah, orang yang membunuhmu telah menerima pembalasan yang pantas dia terima, kamu bisa beristirahat dengan tenang." Bab 264 Reuni Keluarga. Berita bahwa Azure Dragon menjadi sekte kelas 1 dengan cepat menyebar di Qingzhou, dan sekte kelas 1 tiba-tiba muncul di Qingzhou, ini adalah peristiwa besar, dan tentu saja menarik perhatian semua pihak di Qingzhou. Pada saat yang sama, Chu Feng juga menarik perhatian orang. Chu Feng, murid nomor 1 sekolah Azure Dragon saat ini, tidak hanya membunuh Gong Luyun, yang berada di tingkat keempat Xuanwu, dengan basis kultivasinya di tingkat ketujuh Yuan Wu, tetapi juga memiliki hubungan dengan klan Qi dari Istana Qilin, kepala Qi Feng yang menjadi saudara angkat, kekuatan dan statusnya sangat kuat. Semua jenis rumor tentang Chu Feng seperti mitos, sehingga banyak orang tidak mempercayai semuanya secara membabi buta, tetapi mempertahankan sikap skeptis. Tapi bagaimanapun juga, nama Chu Feng memang telah menyebar ke seluruh Qingzhou dan telah menjadi topik pembicaraan orang. Pada saat yang sama, ada berita mengejutkan lainnya, yaitu pemilik kota Xuanwu, Gong Tianping memanfaatkan cedera serius Lin Ran dan membunuhnya secara brutal, bersih dan kering. "Kakak Chu Feng, kamu akhirnya kembali. Kita semua telah mendengar berita bahwa kamu mengalahkan Gong Luyun. Kamu terlalu kuat, dan kamu adalah kebanggaan keluarga Chu kami. Sekarang sekolah Azure Dragon kami telah menjadi sekte kelas 1, dan kamu juga telah menjadi murid nomor 1 dari sekolah Azure Dragon. Apakah ini semua benar?" Di tempat junior keluarga Chu tinggal dalam pengasingan, Chu kedatangan Feng membuat semua orang merasa bersemangat tentang hal itu. Semua orang sangat bersemangat, karena Chu Feng saat ini bukan lagi anak yang mereka pandang rendah saat itu, tetapi seorang jenius yang memberi mereka kehormatan dan kebanggaan. Dan anggota keluarga yang mereka banggakan. Ini semua sekunder. Saya di sini hari ini dan saya punya kabar baik untuk diceritakan kepada semua orang. Duduk di aula, Chu Feng berkata kepada semua orang sambil tersenyum. "Kabar baik apa?" Semua orang menjadi bersemangat. Mereka menatap Chu Feng dengan cermat, mata dipenuhi antisipasi. "Untuk membiarkan kultivasi semua orang melangkah lebih jauh, saya telah menerapkan beberapa seni bela diri dan seni yang mendalam kepada Suzerain untuk Anda, dan dia telah setuju." Saat berbicara, Chu Feng membuang tas alam semesta, dan setelah tas alam semesta penuh dengan cahaya, beberapa buku muncul di atas meja di aula. "Wow, saudara Chu Feng, aku sangat mencintaimu sampai mati." Melihat buku-buku itu, semua orang di keluarga Chu tiba-tiba menjadi gila, bahkan mata Chu Guyu berkedip, dan ada ekspresi terkejut di matanya. Karena itu bukan buku biasa, tetapi Suangong dan keterampilan bela diri. Suangong adalah sesuatu yang hanya dapat dipraktikkan oleh murid inti, dan keterampilan bela diri berkisar dari tingkat 1 hingga tingkat 5. Ini adalah hal-hal yang tidak pernah berani mereka pikirkan sebelum hal-hal yang mereka miliki tidak ada kesempatan untuk menyentuh sama sekali, semuanya ditempatkan di depan mereka saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Sementara mereka bersemangat dan gembira, mereka tidak bisa tidak melihat Chu Feng dengan rasa syukur. Karena semua yang bisa mereka nikmati sekarang adalah berkat Chu Feng. Selain itu, ada berita lain yang ingin saya sampaikan kepada semua orang, yaitu, saya telah menemukan pelaku yang membunuh keluarga Chu saya, dan membuatnya membayar harga yang seharusnya. Tiba-tiba, Chu Feng berkata dengan sungguh-sungguh. "Benarkah? Kakak Chu Feng, siapa pelakunya?" Menyebutkan masalah ini, semua orang berdiri dan menjadi sedikit bersemangat. "Pelakunya adalah Gong Luyun," kata Chu Feng. "Apa, jadi itu dia?" Mengetahui hal ini, semua orang terkejut, tetapi setelah terkejut, beberapa orang berkata dengan lega, Gong Luyun telah dipenggal oleh Chu Feng, dan keluarga Gong juga telah dibantai oleh Istana Qilin. Omong-omong, mereka memang mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Mereka pantas mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan, tapi sayang sekali aku tidak bisa membunuh mereka sendiri, kalau tidak aku akan lebih bahagia. Kata Chu Cheng dengan kejam. Keluarga Gong, meskipun mereka tidak dibunuh olehku, mereka mati karena aku.
Chu Feng sedikit tersenyum, lalu menceritakan bagaimana dia membunuh Lin Ran, dan bagaimana dia menggunakan ibu Gong Luyun untuk membunuh Lin Ran. Gong Tianping dijebak untuk kematiannya. Kakak Chu Feng, kamu terlalu pintar. Berkat kamu, kamu bisa memikirkan metode membunuh orang dengan pisau ini. Benar, keluarga Gongnya dilindungi oleh Istana Qilin. Jika aku benar-benar menyentuhnya, Istana Qilin tidak akan membiarkan kita pergi. Tapi saudara Chu Feng membuat Istana Qilin mengambil inisiatif untuk menghancurkan keluarga Gong. Luar biasa. Setelah mempelajari kebenaran, semua orang sangat gembira, dengan kegembiraan tertulis di wajah mereka. Karena pembantaian keluarga Gong tidak disengaja, itu adalah pertunjukan bagus yang disutradarai oleh Chu Feng, yang berarti bahwa kematian keluarga Gong disebabkan oleh keluarga Chu-nya. Dan balas dendam besar keluarga Chu-nya terbalas sepenuhnya, jadi mereka secara alami merasa segar. Kakak Chu Feng, hubungan perselingkuhan antara Ibu Lin Ran dan Gong Luyun sangat rahasia, bahkan Gong Tianping dan Gong Luyun tidak mengetahuinya. Bagaimana kamu tahu? Chu Gui bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, saya baru tahu bahwa Gong Luyun yang meminta Wu Hushai untuk membunuh keluarga Chu saya. Jadi saya pergi ke kota Xuanwu dan diam-diam memantau ibu Gong Luyun untuk waktu yang lama, ingin mengetahui keberadaan Gong Luyun. Keluar, Gong Luyun meskipun ibunya tidak mengetahui keberadaan Gong Luyun, dia akan pergi ke tepi sungai setiap hari, berbicara pada dirinya sendiri tentang masa lalu, dan satu nama akan disebutkan berkali-kali, dan itu adalah Lin Ran. Selain itu, Lin Ran bersikap sangat baik pada Gong Luyun, saya merasakan sesuatu yang aneh. Sebelum membunuh Lin Ran, saya bertanya dengan ragu apakah Gong Luyun adalah anggota keluarganya, dan dari reaksinya, saya yakin bahwa Gong Luyun pasti anak haramnya. Nak. Chu Feng menjelaskan sambil tersenyum. Kakak Chu Feng, wawasanmu sedikit terlalu mesum. Pada saat ini, semua orang memandang Chu Feng dengan sedikit kekaguman, karena Chu Feng memilikinya, dan tidak ada dari mereka yang memilikinya. Ini bukan hanya bakat bela diri seni, tetapi juga hati yang teliti. Setelah itu, Chu Feng meninggalkan banyak sumber daya kultivasi kepada Chu Guyu dan yang lainnya. Dia meninggalkan semua sumber daya yang dicuri dari Lin Ran, Istana Qilin, dan kota Xuanwu kepada Chu Guyu dan yang lainnya. Ini membuat Chu Guyu dan yang lainnya berhenti berbicara, karena meskipun mereka menyia-nyiakan sumber daya kultivasi yang begitu besar, itu masih cukup untuk mereka gunakan selama lebih dari 10 tahun. Adapun Chu Feng, alasan mengapa dia menyerahkan semua sumber daya kultivasi ini kepada keluarga Chu alih-alih menikmatinya sendiri. Itu dia hari ini, dan sumber daya yang dia butuhkan untuk menembus tingkat pertama benar-benar menakutkan, meskipun sumber daya ini merupakan kekayaan besar bagi Chu Guyu dan yang lainnya, bagi Chu Feng, mereka benar-benar hanya bisa dijejalkan di antara giginya. Setelah mengetahui semua itu, keluarga Chu sangat bersemangat. Chu Feng juga sengaja bermalam untuk minum dengan gembira bersama semua kerabatnya. Reuni keluarga sudah menyenangkan, apalagi balas dendam untuk balas dendam yang besar. Maka malam itu, semua anggota keluarga Chu sangat bahagia, dan batu besar yang membebani hati mereka akhirnya terangkat. Chu Feng, kemana kita akan pergi sekarang? Sekarang pembalasan dendam keluarga Chu-mu telah terbalaskan, saatnya untuk menemukan asal-usul Nyonya Ratu, kan? Jika Anda belum pernah bertemu yang enak, akan sulit untuk membuat kemajuan dalam kultivasi Anda. Setelah meninggalkan kota tempat keluarga Chu tinggal dalam pengasingan, Chu Feng mengantar Xiao Bai kembali ke sekolah Azure Dragon, sementara Egi terus mengomal. Sedih. Nenek moyang Baihu Mountain Villa adalah orang kuat di alam Tianwu sebelum kematiannya. Setelah Anda menelan asalnya, dan kemudian melahap asal alam Xuanwu, secara alami sulit untuk membuat banyak kemajuan, tapi jangan khawatir, saya pikir kali ini, Anda akan membuat beberapa kemajuan. Chu Feng tersenyum. Apa maksudmu? Egi menyatakan kebingungan. Kupikir sudah waktunya untuk membuka makam 10.000 tulang. Chu Feng tersenyum sedikit, dan kemudian mengantar Xiao Bai di bawahnya untuk mempercepatnya kembali ke sekolah Azure Dragon. Bab 265 Pendiri Azure Dragon. Gunung Obat Spiritual adalah area terlarang, dan hanya dibuka untuk murid dalam setahun sekali ketika perburuan obat spiritual sedang berlangsung. Perburuan obat spiritual tahun ini baru saja berakhir, dan Gunung Obat Spiritual berada pada puncak keamanan, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Namun, aturan ini tidak berguna di depan Chu Feng.
Jika orang luar mempertanyakan kekuatan Chu Feng, maka tidak ada seorang pun di sekolah Azure Dragon yang berani menanyainya. Mereka memverifikasinya dengan mata kepala sendiri hari itu. Jika Gong Luyun dipenggal, ditambah dengan status khusus Chu Feng sekarang, tidak ada yang berani menghentikannya. Selama Chu Feng ingin berjalan-jalan di Gunung Lingyao untuk bersantai, saya yakin para tetua yang menjaga di sini akan segera membuka pintu dan membiarkan Chu Feng masuk. Namun, Chu Feng tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian, jadi dia tidak mengganggu para tetua yang menjaga tempat itu, melainkan menggunakan teknik pertahanan udara untuk turun dari langit dan memasuki gunung obat spiritual. Berdengung. Pada saat ini, dada Chu Feng bersinar dengan cahaya aneh di bawah cahaya itu, peta formasi kompleks muncul di depan mata Chu Feng, mengalir perlahan, yang sangat ajaib. Dan menurut peta ini, Chu Feng sedang mencari sedikit demi sedikit di mana makam 10.000 tulang berada. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Pintu masuk pemakaman kaisar ini pasti telah direnovasi, jika tidak, tidak mungkin untuk menjadi sangat ketat. Untungnya, Anda bertemu dengan makam 10.000 tulang dan mendapatkan peta yang diberikan oleh lelaki tua itu, jika tidak akan ada hal seperti itu. Peta, dengan sarana Anda saat ini, Anda tidak dapat menemukan pintu masuk ini sama sekali. Egi memuji Chu Feng sambil mencari, dan Chu Feng, yang secara pribadi berada di tempat kejadian, bisa merasakan misteri pintu masuk itu. Bisa dikatakan, 10.000 makam tulang adalah pintu masuk ke makam kaisar, tetapi pintu masuk ini berbeda dengan pintu masuk ke pegunungan Suzaku. Seperti pintu masuk pegunungan Macan Putih, pintu masuk di sini telah direnovasi, dan renovasinya sangat rumit. Dapat dikatakan bahwa pintu masuk ini bergerak sepanjang waktu, dan tersembunyi jauh di dalam tanah. Jika Chu Feng melakukannya tidak memiliki peta formasi ini, tidak ada harapan untuk menemukan pintu masuk itu. Tapi untungnya, peta itu ada di tangannya, dan dia sekarang menjadi spiritualis dunia berjubah abu-abu, dan pemahamannya tentang teknik roh dunia tidak lagi sebanding dengan dulu, jadi setelah banyak liku-liku, dia akhirnya menemukan pintu masuk ke makam kaisar. Pintu masuk ini sangat istimewa. Ini bukan bagian dari sisi baiknya. Setelah menemukan pintu masuk, Chu Feng harus mengatur susunan formasi sendiri, dan kemudian menggunakan peta sebagai media untuk berkomunikasi dengan pintu masuk di bawah untuk membentuk bagian formasi sebelum dia bisa memasukinya. Ketika Chu Feng selesai mengatur bagian formasi dan melangkah ke bagian formasi segera ditutup tanpa meninggalkan jejak. Dan ketika Chu Feng melewati lorong penghalang dan memasuki apa yang disebut pintu masuk, bahkan dia tertegun oleh pemandangan di depannya. Di sini, ada istana raksasa yang sangat megah. Pilar-pilar yang tebal, area yang luas, dan bahan khusus semuanya memberi Chu Feng aura yang sangat kuat, dan formasi yang sangat kuat diatur di setiap sudut. Menjadi sangat tirani di wilayah Xuanwu, hampir tidak ada yang bisa merusak istana. Ini menunjukkan betapa kuatnya orang-orang yang membangun istana ini. Ini bukan lagi istana sederhana, tetapi istana bawah tanah yang tidak bisa dihancurkan. Namun, selain itu, ada juga tulang putih tak berujung yang muncul di kaki Chu Feng. Ada penyesalan yang tak terhitung jumlahnya, puluhan ribu, menumpuk di kakinya seperti laut. Pemandangan ini berbeda dari ribuan tulang dia melihat setahun yang lalu makam itu sama. Dan Chu Feng dapat memastikan bahwa ini adalah makam dari ribuan tulang tanpa keraguan. Wow, ada banyak sisa-sisa orang kuat, dan asal-usulnya masih ada. Meskipun tidak ada orang kuat di alam Tianwu, mereka semua adalah orang kuat di alam Xuanwu. Dengan jumlah yang begitu besar, saya pasti akan menjadi mampu menembus kultivasi saya. Chu Feng, cepatlah! Sedot mereka, dan setelah selesai, kultivasi ratu ini pasti akan meningkat. Pada saat ini, hal yang paling heboh adalah bola, karena baginya, ini adalah bukan tulang sederhana, tapi setumpuk daging yang kaya makan besar adalah harta yang bisa meningkatkan kultivasi seseorang. Jangan khawatir, nak, ini semua milikmu. Chu Feng tersenyum sedikit, pertama-tama menyebarkan kekuatan spiritualnya, mengamati sekeliling dengan hati-hati, dan setelah menemukan sesuatu yang tidak biasa, dia mulai melahap asal-usul sisa-sisa ini dengan tidak hati-hati. Dan di bawah jenis melahap yang kuat ini, budidaya stagnan Egi akhirnya mulai menanjak, dan segera menerobos dari tingkat pertama Xuanwu ke tingkat kedua Xuanwu, dan itu masih meningkat dengan cepat. Dalam situasi ini,
Chu Feng dan Egi sangat bersemangat, karena ketika Egi menjadi lebih kuat, itu berarti Chu Feng menjadi lebih kuat, dan ada jaminan lain untuk kehidupan Chu Feng. Tapi sementara dia bersemangat, Chu Feng juga berpikir tentang betapa menakutkannya kekuatan tempur jika semua puluhan ribu orang kuat berada di alam Xuanwu. Saya takut belum lagi King Zhou saat ini, bahkan 8 negara bagian lainnya, tidak ada satu negara pun untuk dapat mengumpulkan kekuatan tempur seperti itu. Begitu banyak orang kuat, mengapa mereka semua mati di mana? Apa yang merenggut nyawa mereka? Apakah itu penjaga makam kaisar, atau ada alasan lain? Ketika berpikir sia-sia, Chu Feng mengandalkan kekuatan formasi yang kuat dan kekuatan unik Egi, dan keduanya akhirnya menyerap asal puluhan ribu tulang. Dan pada saat ini, kultivasi Egi tidak hanya pada tingkat kedua Xuanwu, tetapi melangkah lebih jauh, melangkah ke tingkat ketiga Xuanwu. Kultivasi semacam ini, bersama dengan guntur emas Chu Feng, dapat mencapai tingkat keempat Xuanwu. Untuk tingkat keempat Xuanwu, dengan metode Chu Feng, mereka yang berada di tingkat ke-8 Xuanwu tidak takut, dan mereka yang berada di tingkat ke-9 Xuanwu dapat bertarung. Itu tidak terkalahkan di wilayah Xuanwu, tetapi mereka pada dasarnya tidak takut pada siapapun. Ini membuat Chu Feng dan Dandan sangat gembira tanpa henti. Hantu kecil, aku tidak salah membaca kamu. Di tahun ini, kamu telah tumbuh lebih cepat dari yang aku bayangkan. Tapi ketika keduanya tenggelam dalam kegembiraan, suara seorang lelaki tua tiba-tiba bergema dalam suara Chu Feng. Ada suara di belakang Chu Feng, dan ketika saya melihat ke belakang, saya melihat seorang lelaki tua mengenakan jubah tau biru, memegang pengocok debu aneh di tangannya, dan bersinar redup, berdiri di belakang Chu Feng. Menatap Chu Feng sambil tersenyum. Orang tua ini sekuat sebelumnya, meskipun Chu Feng sudah menjadi seniman bela diri di tingkat ke-7 Yuanwu dan spiritualis dunia berjubah abu-abu, berdiri di depan orang tua ini, dia masih merasa sangat lemah. Senior, Anda adalah pendiri sekolah Azure Dragon. Tanya Chu Feng dengan mata serius dan nada hormat, karena tidak peduli pakaian atau auranya, mereka terlalu mirip dengan Taoist Azure Dragon yang legendaris. Haha, aku tidak menyangka kamu begitu pintar. Kamu seharusnya sudah menebak siapa aku? Orang tua itu tertawa. Meskipun dia tidak menjawab secara langsung, dia memberi Chu Feng jawaban dari samping. Dan pada saat ini, Chu Feng bahkan lebih gembira. Dia buru-buru setengah berlutut di tanah, memberinya hadiah besar, dan berkata dengan hormat, Junior Chu Feng, beri penghormatan kepada pendiri sekte. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.